Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat tim promotor Bapak Profesor Eduardus Tanderlin MBA PhD, Bapak Bowostiono SEMCom PhD, beserta teman-teman seperjuangan dan audien terkasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nungki Pradita, salah satu mahasiswa program studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk menyampaikan rencana proposal disertasi saya yang berjudul Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi dan Konflik Keagenan Analisis Pengaruh Terhadap Kepemilikan Kas dan Investasi. Di era globalisasi, kita dihadapkan pada ketidakpastian kebijakan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti halnya iklim, geopolitik, dan kondisi lainnya yang tidak terduga. Contohnya adalah pandemi COVID-19. Nah, dari ketidakpastian kebijakan ekonomi ini berdampak pula secara mikro maupun makro. Secara makro berdampak terhadap perekonomian suatu negara, secara mikro berdampak pada keuangan perusahaan dan belanja konsumen. Dalam merespon ketidakpastian kebijakan ekonomi ini, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu respon konservatif, artinya ketika dihadapkan pada kondisi ketidakpastian kebijakan ekonomi yang tinggi, perusahaan akan meningkatkan kepemilikan kasnya dengan maksud untuk menjaga keamanan finansial. Dan perusahaan akan mengurangi investasi karena beranggapan ketika ketidakpastian kebijakan ekonomi tinggi, resiko yang dihadapi untuk berinvestasi juga akan tinggi. Hal ini telah diteliti oleh Henny et al. 2023, Javadi et al. 2021, dan Zeng et al. 2020. Sementara di sisi lain terdapat perusahaan yang memberikan respon agresif. Artinya ketika dihadapkan pada ketidakpastian kebijakan ekonomi yang tinggi, perusahaan cenderung untuk mengurangi kepemilikan kasnya, kemudian mereka lebih memilih untuk berinvestasi. Namun di sisi lain, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik agensi. Sehingga berdasarkan respon konservatif dan agresif ini, terdapat dua teori yang saling berhubungan, yaitu teori motif pencegahan, di mana ketika ketidakpastian kebijakan ekonomi tinggi, kepemilikan kasnya tinggi, namun di sisi lain ketika kepemilikan kasnya tinggi akan menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Kenapa? Ketika perusahaan memiliki kepemilikan kas yang tinggi, manajer dianggap akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham atau prinsipal. Sementara di sisi lain, pemegang saham atau prinsipal menghendaki tingkat pengembalian yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih mendorong untuk dilakukannya investasi. Nah, berdasarkan hal itu dilakukan studi empiris dari penelitian sebelumnya. Terdapat dua contoh begitu, misalkan yang pertama untuk negara Amerika dan negara Teluk berdasarkan penelitian Etik et al. 2021 dan Javadi et al. 2021, perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika dan negara Teluk itu cenderung lebih konservatif. Mereka lebih memilih untuk memiliki atau memegang kepemilikan kas dan mengurangi investasi, namun terdapat masalah yaitu adanya potensi konflik agensi. Namun di sisi lain untuk negara India yang dilakukan penelitian oleh Chadha 2023 dan Fong et al. 2023, perusahaan-perusahaan di negara itu cenderung lebih agresif. Kenapa? Karena mereka beranggapan memiliki potensi resiko yang lebih kecil ketika mereka berinvestasi begitu daripada peluang investasi yang akan mereka terima. Nah, oleh karenanya terdapat hasil yang berbeda untuk kelompok-kelompok negara maju dan di negara berkembang. Sehingga dalam
penelitian ini untuk menjawab lebih detail dibutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, berdasarkan hal itu ternyata terdapat kesenjangan teoritis. Yang pertama, ternyata terdapat perbedaan penjelasan teoritis antara dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan keputusan investasi perusahaan bagi kelompok negara maju dan negara berkembang. Nah, secara teori agensi dan konservatif atau teori pencegahan itu memiliki penjelasan yang berbeda. Nah, kemudian kesenjangan teori selanjutnya, konservatisme perusahaan selama ketidakpastian kebijakan ekonomi tinggi dapat menyebabkan penundaan investasi, tetapi ada juga perusahaan yang lebih memilih untuk berinvestasi dengan anggapan peluang investasi lebih besar daripada risiko yang diterima. Sementara untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dalam penelitian ini memasukkan variabel moderasi berupa konflik agensi untuk lebih dapat menjelaskan lebih lanjut hubungan dari ketidakpastian kebijakan ekonomi, kepemilikan kas, dan investasi. Di sisi lain, kesenjangan praktis begitu dari penelitian ini ternyata pengelolaan risiko yang timbul akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi ini memiliki dampak baik bagi perusahaan maupun individu. Di sisi lain, kesenjangan praktis memberikan analisis tambahan untuk perusahaan dalam mengadopsi strategi yang dapat menjaga keberlanjutan investasi di tengah ketidakpastian kebijakan ekonomi. Selanjutnya, pada tingkat manajerial diharapkan penelitian ini akan membahas tindakan manajerial yang dapat diambil untuk mengurangi potensi konflik agensi serta mengelola kepemilikan kas dan keputusan investasi di tengah-tengah ketidakpastian kebijakan ekonomi. Kesenjangan empiris dari penelitian ini yaitu perlunya dijelaskan hubungan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, kepemilikan kas, dan investasi perusahaan dalam konteks kelompok negara maju dan negara berkembang. Kemudian data empiris yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara rinci dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi baik pada kelompok negara maju ataupun berkembang. Nah, dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisis bagaimana permasalahan atau konflik agensi ini memoderasi hubungan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi, kepemilikan kas, dan investasi perusahaan di negara maju dan di negara berkembang. Nah, oleh karenanya rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini yang pertama yaitu terdapat kebutuhan lebih untuk mengeksplor pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas dan investasi, namun di sisi lain terdapat kesenjangan baik secara teoritis, empiris, metodologis, dan kontekstual dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga untuk menjawab pola hubungan tiga variabel tadi maka diperlukan variabel lain, yaitu kalau dalam penelitian ini adalah konflik agensi dan kelompok negara, supaya dapat menjelaskan lebih lanjut hubungan dari variabel-variabel dependen dan independen. Nah, dalam penelitian ini menggunakan sampel negara maju dan negara berkembang. Oleh karenanya dari hasil itu diharapkan dapat menjelaskan hubungan secara komprehensif dari ketidakpastian kebijakan ekonomi, kepemilikan kas, investasi, dan konflik agensi baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Nah, oleh karenanya terdapat 4 pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah terdapat perbedaan pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas antara negara maju dan berkembang? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi antara negara maju dan negara berkembang? Yang ketiga, apakah konflik agenan memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas di negara maju dan di negara berkembang? Yang keempat, apakah konflik agenan
memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi di negara maju dan di negara berkembang. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, menguji perbedaan pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, menguji perbedaan pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi antara negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, menguji apakah konflik keagenan memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas di negara maju dan di negara berkembang. Yang keempat, menguji apakah konflik keagenan memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi di negara maju dan di negara berkembang. Nah, studi pustaka yang dilakukan terdapat 4 kelompok. Yang pertama, ketidakpastian kebijakan ekonomi atau economic policy uncertainty. Yang kedua, cash holding atau kepemilikan kas. Yang ketiga, investasi atau investment. Dan yang keempat adalah konflik keagenan atau agensi konflik, di mana hal ini telah dipaparkan dalam bab 2. Oleh karenanya berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, diajukan sedikitnya adalah 8 hipotesis, di mana hipotesis yang pertama, H1A, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara maju. H1B, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara berkembang. H2A, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh negatif terhadap investasi pada perusahaan di negara maju. H2B, ketidakpastian kebijakan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi pada perusahaan di negara berkembang. H3A, konflik agenan memperlemah pengaruh positif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara maju. H3B, konflik keagenan memperkuat pengaruh negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap kepemilikan kas pada perusahaan di negara berkembang. H4A, konflik keagenan memperlemah pengaruh negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi pada perusahaan di negara maju. H4B, konflik keagenan memperkuat pengaruh positif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap investasi pada perusahaan di negara berkembang. Adapun kerangka konseptual yang dapat saya ajukan seperti halnya di layar, di mana pada negara maju dan negara berkembang. Di negara maju ditunjukkan oleh gambar yang berwarna biru, di negara berkembang ditunjukkan oleh gambar berwarna orange, begitu. Di mana untuk negara maju ketidakpastian kebijakan ekonomi berdampak positif terhadap cash holding, sementara di negara berkembang itu berdampak negatif. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini berdasarkan metode penelitian dari sampel data sampel yang akan diajukan, begitu. Dalam penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan data sekunder dan menggunakan analisis GMM. Selanjutnya dilakukan uji ketahanan atau robustness. Nah, populasi dari penelitian ini adalah perusahaan di negara maju dan di negara berkembang. Namun secara sampel diajukan terdapat 29 negara yang terbagi menjadi 18 sampel untuk negara maju dan 11 sampel untuk negara berkembang. Adapun sampel untuk negara maju ada USA, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Greece, Irlandia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Netherlands, New Zealand, Singapura, Spain, Sweden, dan UK. Nah,
Untuk negara berkembang ada Chili, Kroasia, Hong Kong, India, Nigeria, Pakistan, Brasil, Cina, Kolombia, Meksiko, dan Rusia. Kenapa hanya menggunakan 29 negara tersebut? Karena dengan adanya beberapa negara yang dijadikan sampel sudah memuat paling tidak 60% perekonomian dunia, sehingga dirasa cukup untuk diambil menjadi sampel. Adapun data-data dapat diperoleh dari untuk data Economic Policy Uncertainty atau data ketidakpastian kebijakan ekonomi yang berupa indeks, itu saya akses dari webnya http policyuncertainty.com. Sementara untuk data keuangan lainnya saya mengambil dari web Icon Refinitiv. Nah, adapun variabel-variabel yang digunakan, variabel independen berupa ketidakpastian kebijakan ekonomi yang berupa angka indeks begitu, kemudian variabel dependen berupa kepemilikan kas dan investasi dari perusahaan. Sementara untuk variabel moderasi saya memasukkan konflik keagenan atau agensi konflik dan menambahkan beberapa variabel kontrol seperti cash flow, profitabilitas, ROA, ROE, kemudian ada leverage, Tobin Q, sales, export sales, capital intensity, financial level, growth, GDP, dan inflasi. Nah, untuk penjelas masing-masing variabel ada di tabel 1 begitu yang tertera di tabel. Kemudian dalam teknik analisis begitu saya lakukan atau saya bagi menjadi 5 langkah, 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengecekan variabel, di mana saya melakukan pengecekan variabel-variabel untuk masing-masing negara sampel, 29 negara tadi. Selanjutnya saya lakukan uji Hansen. Nah, uji Hansen ini dilakukan untuk tujuan menguji validitas dari variabel yang digunakan. Setelah uji Hansen lolos, saya lakukan uji autokorelasi untuk menguji konsistensi estimasi dari proses GMM. Selanjutnya baru melakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis, tentunya perlu dilakukan uji ketahanan model begitu untuk memastikan model yang saya gunakan robust atau tidak, maka perlu dilakukan uji robustness. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan rencana proposal disertasi saya. Mohon teman-teman dan audien terkasih untuk masukan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.